Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya pengen sharing ilmu ya, khususnya untuk memula ya. Buat teman-teman, tolong disimak ya. Video ini nggak singkat dan nggak lama. Oke, kita langsung saja ke materi. Di sini sebelumnya teman-teman saya sarankan dulu untuk memahami apa itu, bagaimana cara menghitung pips, spread, dan margin dalam trading, dan broker itu apa aja, dan type ordernya itu apa aja, buy limit, sell limit, buy instant, sell instant, cara mengatur stop loss dan take profit, SR trend line, trading platform, dan lain-lain. Meskipun di sini teman-teman belum paham ini, tapi nanti the next video saya akan buatkan tentang isi dari ini ya, menghitung pips, spread, dan margin. Tapi khusus untuk video ini saya sarankan teman-teman untuk paham dengan ini semua ya. Oke, kita lanjut. Ilmu yang saya akan share ini berlaku untuk financial market saja ya. Dan di sini saya sarankan hanya 3. Yang pertama saham ya. Kita semua tahu ya, banyak orang-orang yang sudah masuk ke dunia saham, baik dari orang muda maupun dewasa ya. Yang kedua forex, of course saya lebih sering ke forex ya, karena saya merasa forex itu lebih cepat menghasilkan uangnya, seperti PRX USD, Euro USD, dan lain-lain ya. Yang ketiga cryptocurrency. Oke lah, cryptocurrency ini lagi tren ya, seperti BTC, altcoin, dan lain-lain. Oke, berikutnya di sini ada harga atau fraktal. Harga itu time frame ya. Time frame itu fraktal. Di sini time frame H4 sama saja dengan candle 4 candle 1 jam. Jika dari 4 jam ini turun ke time frame 1 jam. Time frame 1 jam ini sama saja dengan 12 candle 5 menit. Jika dari 1 jam ini turun ke candle 5 menit. Pergerakan harga itu sama ya di semua jenis time frame. Nah, yang keempat, time frame manakah yang paling bagus untuk pemula? Nah, kalau saya sih saya sarankan untuk 4 jam ya dan 1 jam, karena ini lebih tenang ya. Kita nggak perlu scalping. Saya akan intraday. Nah, di sini ada hal yang sangat penting yang harus teman-teman ketahui ya. Di sini ada candlestick. Mungkin teman-teman masih belum paham ya, candlestick itu apa. Di sini kita lihat ini bearish candle dan ini adalah bullish candle. Bang, itu open, high, close, low itu apa bang? Nah, oke, jadi gini. Setiap candle itu pasti ada pembukaan dan penutupannya. Ada high dan low-nya. Dalam bearish candle itu opennya dia di atas. Oke, di atas. Dia open di atas. High ini apa? Berarti dia sempat naik ke sini ya. Kemudian dia turun lagi, meninggalkan jejak atau shadow ya. Kalau seperti ini biasanya kita menyebutnya shadow ya, atau bayangan. Dia meninggalkan jejak, kemudian turun lagi. Dia close di sini. Tapi ada low di sini. Maksudnya apa bang? Maksudnya dia pernah turun sampai sini dan meninggalkan jejak di sini dan terjadilah shadow. Dan akhirnya dia close di sini. Nah, begitupun sebaliknya dengan bullish candle. Dia open di sini ya. Dia sempat turun sampai sini. Dia meninggalkan jejak, kemudian dia naik lagi. Dia naik sampai sini, kemudian close. Close dia sempat naik sini ya. Jadi shadow. Oke, di sini ada body ya. Body ini hanya terbentuk dari open dan close saja ya. Nah, seperti itu kira-kira penjelasan mengenai candlestick, bullish dan bearish candle. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh fraktal itu apa? Yang atas ini adalah time frame 4 jam ya. 4 jam. Di sini ada satu time frame ya. Satu time frame lagi, maaf. Satu candle ya. Ini satu candle ya. Di time frame 4 jam. Ketika dia turun ke time frame 1 jam, dia akan berubah menjadi 4 candle. Oke. Nah, ini ya. 1 2 3 4 ini enggak usah ya. 4 candle. Nah, begitupun sebaliknya jika candle yang di sini itu 1 jam, maka di sini akan menjadi 12 candle 5 menit. Nah, seperti itulah candlestick dalam market. Dia akan berkesinambungan meskipun berbeda hanya dari banyaknya candle.
Kemudian di sini ada tipe trader dalam time frame ya. Di sini ada tipe-tipe trader, ada scalping, ada intraday, ada long term. Kalau scalping ini dia lebih ke dalam waktu singkat ya. Biasanya dia menggunakan analisanya itu di time frame M30 ya, dan M15 untuk menganalisa. Nah, kemudian dia akan entry di M1 dan M5. Nah, ini untuk scalping ya. Ini rules yang saya gunakan. Buat teman-teman ini sepertinya perlu di screenshot ya, buat teman-teman pemula. Oke. Kemudian yang intraday ini kita biasanya entry-nya di M5 ya, atau M15. Dan kita menganalisanya M30 dan M15. Oh, maaf guys. Untuk yang ini saya salah ketik ya, harusnya ini H1 dan H4. Oke, ini H1 dan H4 untuk analisanya, untuk intraday ya. Saya salah ketik ini. Astagfirullahaladzim. Nah, untuk long termnya atau swingnya itu entry-nya di 30 menit atau M15. Dan kita menganalisanya itu dari H4 sampai weekly. Oke, jadi gini guys. Maksudnya gimana bang? Ini entry, ini analisa. Gini guys. Biasanya ini ada contoh ya. Contoh analisa ya, XAUSD. Di sini ada struktur, di sini ada order block. Nah, ini adalah H4. Ini berarti kita swing ya. Nah, kita akan ketika ini sampai di zona, maka kita akan mengecek di time frame 30 atau M15 untuk mencari konfirmasi entry-nya. Nah, itulah maksudnya dari entry. Seperti itu kira-kira. Kalau saya sih lebih menyarankan teman-teman untuk intraday ya. Karena apa? Intraday itu lebih tenang, kita nggak perlu buru-buru, nggak perlu juga terlalu lama. Berikutnya, nah ini ya. Time frame apa bang yang cocok untuk pemula? Nah, kalau saya sarankan sih untuk teman-teman masuknya ke intraday ya, atau short term trading. Kenapa kita ke intraday? Intraday itu kita satu, lebih tenang dalam psikologi. Yang kedua, kita tidak perlu buru-buru, tidak akan jantungan jika kita mantau market intraday. Karena apa? Karena kita akan menghold pair yang kita entry itu dalam waktu 1 jam, bahkan lebih, bahkan bisa 2 hari 3 hari. Itu intraday ya. Beda kalau scalping yang hanya semenit, 5 menit, atau long term swing yang bisa sebulan 2 bulan. Nah, kita lebih suka ke intraday ya untuk pemula. Saya sarankan ke intraday. Karena apa? Lebih tenang ke psikologi. Dan berikutnya di sini, bang, dari mana bang saya harus mulai ini semua? Gini guys, untuk teman-teman semua yang baru mau mulai, saya sarankan pilih satu pair dan fokus dengan memahami karakter pair tersebut. Kenapa bang kok ada karakternya? Ya guys, kalau teman-teman membaca market, contoh XAUSD, EURUSD, dan yang lain-lain, itu dia memiliki ciri khas candlestick yang unik. Kalau XAUSD, dia memiliki volatility yang sangat dahsyat ya. Kalau teman-teman di pair lain nyaris 10 pips susah, di XAUSD jangankan sejam, semenit pun dapat 10 pips. Nah, di sini pilih dan pelajari satu strategi dalam trading. Contohnya smart money concept. Saya tidak mengharuskan teman-teman belajar smart money concept, tapi sejauh ini strategi yang saya gunakan dari 3 tahun trading saya, yang paling bagus itu smart money concept ya. Karena institusi besar, bank-bank itu dia menggunakan smart money concept setahu saya. Dan yang ketiga, jangan selalu ikut sinyal orang lain. Nah, di sini ya. Karena apa? Satu, kita nggak mandiri. Dua, maaf ya. Bukannya saya menjudge, kita akan jadi bodoh. Oke lah kita ikut sinyal orang lain, tapi kita harus tahu dan nanya, itu kenapa bang kok bisa buy atau sell? Kenapa bisa buy limit atau sell limit? Jadi kita bisa paham. Yang terakhir, kita harus berusaha belajar sampai mandiri dengan rule yang sudah dipelajari. Jadi kita harus memiliki rule
rules untuk trading, baik itu scalping, intraday ataupun swing, bagaimana cara kita meletakkan SL dan TP-nya, bagaimana kita menjaga money manajemennya, seperti itu guys. Nah, untuk rekomendasi market ya, untuk forex sendiri saya lebih menyarankan teman-teman untuk di pair Euro USD ya, GBP USD dan USD Japanese Yen. Ini pair yang ibaratnya santai lah ya, nggak terlalu jantungan kayak XAUSD. Untuk teman-teman saya sarankan untuk menghindari XAUSD ya. Karena apa? Karena XAUSD ini lebih sadis ya untuk pemula. Apalagi untuk pemula yang nggak pakai SL. Saya sempat di inbox di WhatsApp sama orang nggak kenal ya. Tiba-tiba dia bilang dia rugi 150 juta. Saya nanya ke dia, bro lu belajar nggak? Enggak bang, konyol banget ya. Maksudnya kan kalau pemula itu lebih baik belajar dan menggunakan akun demo dulu. Kalau dia nggak belajar langsung ke akun real dengan saldo yang luar biasa. Mungkin orang kaya lah ya. Oke lah, lupain aja. Tapi dia sudah berubah kok, udah bagus sekarang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton ya. Kenapa yang mau senyum? Karena saya sangat bahagia ya men-share ilmu ini. Buat teman-teman, dukung saya ya dengan subscribe dan like video saya. Kalau bisa di-share ke teman-teman semua yang pemula ya. Thank you guys. See you.